Halo my friend, apa kabar? Baik, ketemu lagi dong dengan saya Ricky di channel sini ya, cerita Ricky. Oke. Kali ini kita mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyain sama my friend di TikTok cerita Ricky. Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang pertama kita tayangkan my friend. Tring di sini. Nih di sini nih. Ya, sini aja. Pertanyaan dari Henry Yus apa nih? Henry Yusak ya. Salam abang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang saya pulang. Saya punya paspor, masih hidup. Saya mau pulang. Saya nak pulang balik. Apa saya perlu buat SPLP untuk pulang? Ya, ini banyak banget juga ditanyain di Instagram juga ya. Buat teman-teman nih yang mau ikut program rekalibrasi pulang atau kondisinya dia punya paspor tapi nggak punya permit atau visa ya, maka dia bisa pulang dengan menggunakan paspor tersebut, tidak perlu pakai SPLP ya. Jadi my friend nih, kalau kamu mau pulang ikut program rekalibrasi pulang sebelum tanggal 30 Jun 2022 ini, dan kamu punya paspornya masih berlaku, masih hidup, masih lembarannya masih banyak gitu ya, belum banyak terpakai, artinya full lah ya lembarannya itu, kamu bisa pulang dengan menggunakan paspor tersebut, tidak perlu buat SPLP. Jadi teman-teman nih yang mau pulang tidak punya permit, tidak punya visa, tidak semestinya harus selalu buat SPLP. Oke, itu poin pertama. Jadi kamu bisa pulang menggunakan paspor kamu ya, kalau paspornya masih hidup atau masih berlaku. Itu ya, paham ya. Oke, next, pertanyaan kedua kita tampilkan my friend. Pertanyaannya, paspor hidup bisa mati, gimana AA? Ya, mirip ya pertanyaannya kayak yang tadi. Intinya kalau paspornya masih hidup, visanya mati, permitnya sudah habis, sudah lama habisnya, maka kamu bisa pulang menggunakan paspor tersebut. Tidak perlu membuat SPLP. Lumayan menghemat ya, karena harga SPLP itu Rp30. Kalau kamu punya paspor, ya pakai aja paspornya untuk pulang gitu ya. Tidak masalah. Pertanyaan ketiga, cring. Ini dia my friend, bayar kompon berapa? Program rekalibrasi pulang itu sudah diperpanjang ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua, diperpanjang sampai tanggal 30 Jun 2002. Kesel. Diperpanjang sampai tanggal 30 Jun 2022 gitu. Nah, selama itu belum selesai, belum habis, maka biaya komponnya hanya sebesar Rp500. Oke. Bayar komponnya Rp500 di immigration yang ada di airport atau di pelabuhan begitu ya. Terus bagaimana untuk anak-anak? Apakah bayar komponnya sama Rp500? Oke, anak-anak di bawah 18 tahun ya. Anak-anak di bawah 18 tahun itu bayar komponnya Rp100 aja. Bayar check out memo Rp100 aja. Gitu ya. Jadi untuk anak-anak bukan spesial pas ya, benar. Jadi untuk anak-anak intinya gini, untuk orang dewasa bayar kompon Rp500, anak-anak di bawah umur itu Rp100 gitu. Paham ya? Dan ini kalau kamu pulang sebelum tanggal 30 Jun 2022 aja. Nah, kalau setelahnya gimana? Kalau setelahnya itu harga kompon kembali ke normal, harga lama, yaitu satu hari Rp30, kemudian lebih dari 1 tahun itu 1000, kalau nggak salah jadi 1.100, kemudian lebih dari 2 tahun 2.100, sampai maksimal harganya adalah 3.100. So mendingan kamu segera pulang sebelum tanggal 30 Jun 2022 biar kamu bisa dapat harga spesial kompon Rp500 gitu ya.
Pertanyaan selanjutnya adalah yang sering ditanyakan, apakah kalau pulang dengan program rekalibrasi pulang itu di blacklist? Ini harus diterangkan ya. Kalau kamu adalah seorang ilegal, tidak ada izin tinggal di Malaysia, oke? Tanpa ikut program rekalibrasi pulang, maksudnya pulang dengan setelah program rekalibrasi pulang berakhir pun akan di blacklist. Oke, jadi semuanya yang statusnya adalah pati, pendatang asing tanpa izin, ataupun ilegal, ataupun apapun sebutannya ya, ketika kamu nanti pulang itu akan dicop blacklist. Dan nggak tanggung-tanggung di tahun ini ataupun tahun berikutnya dan berikutnya, blacklistnya itu adalah RAI atau disebut juga Refuse All Immigration, yang kalau diartiin adalah di blacklist seumur hidup begitu. Dan sering banget ditanyakan, kalau sudah begitu gimana, apakah bisa cabut blacklist? Untuk beberapa alasan blacklist bisa dicabut atau dengan cara memohon pencabutan blacklist di immigration Malaysia, bahkan sampai ke kementerian Malaysia gitu. Jadi bisakah blacklist dicabut? Bisa, untuk beberapa alasan. Nah, untuk mengenai tema cabut blacklist ini mungkin nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Intinya, my friends, kalau kamu punya paspornya masih hidup, masih berlaku dan mau pulang, kamu bisa menggunakan paspor tersebut, tidak perlu membuat SPLP, jimat masa, jimat juga uang gitu ya. Oke, kalau kamu masih ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa dilayangkan di kolom komentar di bawah ini atau DM AA ke sini. Ya, ini dia. Ya, kan Ricky Official di Instagram AA. Jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Ricky biar kamu semakin ganteng, bukan semakin tahu. Ting 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 ting. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum my friend.